Ya, teman-teman, kita kembali lagi untuk update emiten punya teman-teman ya. Dan saya sudah berhasil mengumpulkan di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang baru mendapatkan notifikasi love ya dari saya, itulah saatnya untuk membahas updateannya aja teman-teman ya. Mungkin ada MMIX yang di harga wajarnya ataupun yang BSD untuk harga wajarnya mungkin nanti ya teman-teman ya. Kita bahas secara mandiri teman-teman ya. Kemarin tadi sudah nyampe ke TAPG sama ya. TAPG kan harga wajarnya udah, tinggal TLKM sama obat ya teman-teman yang ada naikin dividennya ya. Baik teman-teman, langsung aja dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal dengan suara teman-temannya berhubungan dengan suara. Nanti mungkin teman-teman kalau ada seperti itu lagi mohon diinformasikan aja teman-teman ya. Terkadang saya kalau mau ngecek dulu suka lupa teman langsung upload aja gitu kan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang telah mensupport channel ini dalam nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar yang sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan menjadi apa-apa. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya, terima kasih. Doa teman-teman terkabulkan. Sampai detik ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Saya pun berdoa mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan super tank ya, terima kasih. Super tank teman-teman saya terima. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja. Ini ada PTBA teman-teman ya. Katanya untuk jangka panjang bagaimana? Nah, teman-teman kalau soal urusan jangka panjang teman-teman ya. Nah, PTBA nih. Jangka panjangnya mau ke berapa teman-teman ya? Biasanya kalau jangka panjang itu yang MT-nya dari jangka panjang, kalau teman-teman tujuan jangka panjangnya untuk mendapatkan dividen contohnya teman-teman ya silahkan aja. Ini kan baru rata-ratanya 4 teman-teman ya. Rata-rata sama lagi 4. Nah, kita cek di sini PTBA berapa rata-rata itunya rata-rata PTBA. Jadi yang dulu ini sebenarnya PTBA itu tidak terlalu under value teman-teman ya. Kenapa? Karena rata-ratanya 4 teman-teman ya. Kalau di contohnya nih, nah ini kan 6 nih. Kalau contohnya PR rasio sekarang harganya sekarang itu 6, harusnya PR rata-rata selama 3 tahun itu kalau lagi murah teman-teman ya. Biasanya kalau lagi murah itu berkisaran contohnya 12. Jadi kalau di sini lagi murah ya PR rasio murah teman-teman. Nanti di sini di rata-ratanya itu eh, dia 12 atau enggak 10 contohnya, contoh baru contoh. Nah, dia posisinya biasanya kalau emiten-emiten yang seperti ini teman-teman ya. Ini ada jangka waktunya teman-teman. Mungkin ini ada siklusnya nih. Model dari tahun 2020 di up sampai ke tahun 2022 ya, 2 tahun. Nah, nanti teman-teman kalau contohnya beli sekarang untuk jangka panjang. Nanti kalau turun baru beli, teman-teman. Jadi beli ketika turun aja. Kalau jangka panjang terus masuknya jangan sekali dua kali kan untuk jangka panjang ini teman-teman ya. Masuk jangan satu ketika murah beli ya. Ini kalau sekarang kan tidak terlalu murah teman-teman ya, tidak terlalu murah. Kenapa? Karena memang harga rata-ratanya kan 4. Sedangkan di sini PR rasionya menunjukkan angka 6. Artinya lebih tinggi harga sekarang gitu kan daripada rata-ratanya. Makanya kalau mau ngambil teman-teman lebih baik di bawah aja di sini di angka 1400 kalau dikasih. Sekarang kan posisinya sebenarnya lagi downtrend teman-teman, lagi downtrend set gitu ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini IHSG ini ya. PTBA kita cek. PTBA itu punya gap teman-teman ya. Nah, ini harga wajarnya 1997, berarti posisi sekarang dalam posisi mahal teman-teman ya. Ini target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik teman-teman di sini ya. Oke, nah ini target yang saya targetkan kita hapus dulu ya. 1, 2, 3 teman-teman ini. Nah, terus ini nanti ada target penurunan ya teman-teman ya. Ini ada tanda penurunan. 1 di angka 2633. Yang kedua di sini teman-teman ini gap ya di angka 2459. Kita hapus dulu yang ini karena sudah eh tertembus ya. Ini tanggal 8 di mana? Di sini ya.
Ini target tanggal 8 dan dia menyisakan juga jejak penurunan teman-teman di sini nih. Yang ke 2410. Nah, ini udah ketembus ya teman-teman ya. Kita hapus dulu ya. Nah, digantikan saya ke tanggal 9, tanggal berapa nih? Tanggal 8 ya. Ini ada area tanggal penurunan tanggal 8 teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak terjadinya bullish teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan tidak balik lagi. Sekarang sudah di MA 200, MA 10 menuju ke atas, MA 20 pun menuju ke atas. Target saya itu ke gap, tapi ini dia punya gap teman-teman. Jadi untuk jangka panjang teman-teman, posisi sekarang itu sedikit agak murah aja teman-teman dari harga tengahnya. Mungkin target nanti ke depan bisa ke angka 4.600 teman-teman ya. Tapi jangka panjang teman-teman ya. Karena secara LK masih posisi ini masih kemahalan sekarang itu ya untuk kuartal 4-nya. Tapi dia enak bagi dividen juga teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PTBA seperti itu ya, udah saya kasih tanda penurunan ya di level 2300. Mudah-mudahan ini nanti untuk masa depannya ya. Nah, tapi di sini ada gap yang sangat lebar sekali. Nah, kita gedein dikit deh. Sorry. Kita gedein dikit. Nah, kalau digedein ketahuan ya. Di sini adalah tanda-tanda kenaikan di angka 2700 teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan juga, ini tanda penurunan di sini di level sini nih. Kita dekat-deketin aja. Nah, ini posisinya lagi uptrend, teman-teman, lagi uptrend, tapi ada tapinya. Badar foreign cenderung keluar ya, karena kalau melihat dari fundamental, ini cenderung menurun harga wajar dari 2200 ke 2100, 2100 ke 1900. Artinya cenderung setiap kuartalnya menurun. Dan diperhatikan bahwa setiap penurunan fundamentalnya ternyata si foreign juga menurunkan tensinya ya. Dia menurunkan terus dari sejak bulan apa nih dia? November ya di sini nih. November tahun 2024 juga langsung ngebuang terus. Nah, ini ada kenaikan pun si foreign tidak melakukan aksi besar-besaran, malahan dia cenderung turun ya. Ini yang memakan itu adalah bandar lokal. Perhatikan bandar lokal makan barang. Nah, ini mudah-mudahan dia sudah di apa namanya? Sudah mulai dibengkokkan ke bawah, teman-teman ya. Hati-hati aja. Tapi sudah bagus di sini. Mudah-mudahan dibengkokkannya tidak jauh dari sini, teman-teman ya. Dari 2600. Ini saya punya target kenaikan itu di Aduh, saya lihat dulu. Ini saya masih ingat kok punya gap yang sangat lebar sekali di sini, teman-teman. Nah, ini gap yang sangat lebar sekali di sini. Nah, ini gap ya. Dividend trap nih, gara-gara dividend trap teman-teman ya. Nah, dividend trap ya, hampir 1000-an kan dividend trapnya. Maka terjadilah penurunan yang sangat signifikan di angka 3600-an ya. Terus di angka 4000-an juga masih ada tanda-tanda kenaikan, bahkan di angka tertingginya di angka 4100-an ya. Di sini berarti di angka di sini. Nah, sini targetnya ke sini, teman. Ya, teman-teman, kalau untuk jangka panjang teman-teman dapat gennya ya, lumayan gennya teman-teman ya, lumayan gennya. Nanti mungkin bulan-bulan apa nih yang bisa di tahun 2024 kita cek di sini. Ke situ. Corporate action. Nah, perhatikan teman-teman nih. Tahun 2000, jadi ada gap di tahun 2023 karena ada dividend trap yang gede sekali di sini 1000-an ya. Terus tahun 2024 cuma 397. Nah, dia kalau perhatikan dari mulai 24, 23, 22, 21, 20, 19, 12, 17, 19, 15 itu hampir semuanya bagian dividen, bahkan ketika Covid pun masih bagian dividen, teman-teman ya. Jadi ini kalau teman-teman pingin dividennya aja ya setiap tahun dia bagiin dividen. Cuman ya dividen sekarang mungkin agak sedikit sudah dibahas ya dividennya ya. Nah, ini kemungkinan ya dividen nanti itu sekitar 400-an teman-teman ya. Nah, ini baru perkiraan, ingat ya, ini baru perkiraan. Nah, 471.332 kalau dihargain sekarang untuk kalau kan jangka panjang jangan ambil satu kali teman-teman ya. Misal LKH aja ngambil beberapa kali. Tapi kalau sekarang posisinya tidak murah, teman-teman ya. Tidak murah. Karena kalau pengen murahnya di angka 1.400. Tapi kan takut nggak dikasih di sini, standarnya di sini 2.300. Tapi kalau teman-teman pengen ngukur dari harga wajar 1.900, 2.000 lah teman-teman, mungkin di 2.000-an ya. Mungkin 2.000-an ya. Mungkin itu sebagai harga murah teman-teman di sini nih.
Oke, teman-teman, untuk harga wajah ataupun kalau teman-teman mau mengejar di 3.000-nya, ini masih posisi ada peluang ke angka 3.080-an teman sini nih, area sinilah ya. Nah, area sini nih. Ini target saya di angka 2.800 dan di angka 3.100. Bahkan yang paling tingginya ada di angka 4.000-an. Itu target saya. Cuman ya tidak sekarang teman-teman, jadi masih ada kesempatan lah teman-teman ya. Kalau teman-teman contohnya sekarang, ambil sekarang untuk DPD-nya ambil aja yang 332 teman-teman ya. Contohnya gitu ya. 332 nanti teman-teman dapat dividen itu berapa persen kalau harga sekarang? Deng deng deng. 2730. 27 2730. Sekitar 12 persenan lah teman-teman untuk nanti. Nah, lumayan kan? 12% lumayan teman-teman ya, sembari nunggu teman-teman terus apa nama average jadi ketika di bawah average. Jadi caranya average nanti ketika di bawah aja. Kalau naik ya biarin aja, kan jangka panjang ini. Ya, teman-teman, jadi mengharapkan gainnya teman-teman ya. Maaf, mengharapkan dividennya mungkin dari situ ya. Nanti kalau sudah ke bawah teman-teman bisa average lagi, karena ini tanda-tanda penurunan masih akan terjadi teman-teman ya, kalau melihat dari gap seperti ini. Cuman ini tinggal kalau secara uptrend sudah mulai uptrend teman-teman ini ya. Tinggal koreksi sedikit aja nih ke angka 2000-an, harus bisa naik ke atas teman-teman, bisa ke level 3.000-an ya, ataupun kalau sedikit nih ke sini nih ke 2.800 ya. Kalau terjadi ini terjadi langsung kan. So, udah bikin step 1, step 2, step 3 nih. Nah, ini step 4 ya. Mudah-mudahan step 4-nya 3 gagal teman-teman ya. Cuman secara buangan si Bandar Foren masih melakukan pembuangan teman-teman ya. Ini masuk pembuangan. Kemarin aja ngambil dia 1 miliar teman-teman ya. Si Foren sudah mulai ngambil 1 miliar kemarin. Smart Money sudah mulai ada. Jadi untuk kan 2 hari ini koreksi nih. Nah, mudah-mudahan bisa naik ke angka 2.800. Karena secara MA masih menuju ke atas nih. MA 10 ke atas, MA 20 ke atas, dan sudah menembus MA 200. Dan semua target yang saya targetkan sudah tertembus dengan baik teman-teman ya. Target saya di yang 4.400 teman-teman, 4.000-an ya, 4.000-an di sini nih. 4.000 berapa di sini? 4.100-an ya. Ini ada gap yang sangat lebar ya, karena ada tadi apa? Dependent trap yang di tahun 2023 teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau jangka panjang silahkan aja ngambil di harga berapapun. Tetapi teman-teman ingat, kalau jangka panjang jangan sampai teman-teman baru naik 10% udah dijual, turun 20%, wah turun lagi nih. Nah, udah nggak ada amunisi lagi. Santai aja masuknya. Kalau contohnya teman-teman masuk sekarang, nanti bawa keturunan ke bawah baru masuk lagi dikit lagi. Ini kira-kira berapa persen nih ke bawah? Contoh kalau dibawa ke bawah ya, sekitar 14 persenan kan. Nanti pas 20% baru average. Kalau hijau jangan di average, biarin aja. Masuknya sedikit-sedikit kan. Seperti yang pernah saya bicarakan soal LKH kan, ngambil aja sampai 1 bulan. Pengambilan barang sampai 1 bulan itu untuk jangka panjang. Ya, jadi istilahnya sambil santai dia masuk dulu berapa persen dulu. Nanti ketika ke bawah turun dulu. Kalau sekarang PTBA posisinya belum terlalu murah teman-teman ya. Masih posisi dia sedikit di harga mahalnya dikit nih ya. Kalau ingin murah di angka 1512 teman-teman, untuk PTBA seperti itu ya. Ya teman-teman, tetap harus melakukan yang mana planning, walaupun untuk jangka panjang masih harus melakukan planning. Target tinggal saya mau ke angka 4.100, targetnya udah di situ teman-teman. Walaupun dia dibawa ke bawah lagi, teman-teman bergembira. Tapi kalau dia tiba-tiba naik ke level 3.000, wah katanya takut turun. Nah, teman-teman udah jangan jangka panjang kalau begitu teman-teman ya. Sesuaikan targetnya di harga berapa. Nah, itu menjadi target teman-teman ya. Mungkin contohnya teman kan PR rasionya 4 kali ya. Saya di angka 10 kali PR rasionya. Contohnya ini baru 6 kan. Nah, baru 6 di sini kan baru 6 nih. Nah, saya mau ke PR rasionya nanti setelah 10 kali, bisa seperti itu. Saya sudah ngasih tahu teman-teman, silakan aja cara jual saham di situ ya. Cara take profit atau cara TP saya sudah bikin di playlist ya, cara di situ. Oke, lanjut ya ke Goto teman-teman. Sekarang kita masuk ke Goto. Goto ini masih dia bergelut teman-teman di sini ya, bergelut di sini nih.
Ini sebenarnya kalau posisi MA 10-nya sudah uptrend teman-teman. Cuman masalahnya ini nih, yang tanggal 8 sama tanggal 9 teman-teman ya. Ini masalahnya. Si bandar IASG-nya mau nurunin dulu enggak nih gitu kan. Makanya saya pikir di sini teman-teman. Saya jelaskan IASG ini. Nah, ini kan gapnya sangat lebar sekali. Nah, dia harus bisa melewati ini dulu teman-teman. Sekarang harus tiga hari ini kan ditahan teman-teman di pas kejatuhan tanggal 8 kan. Nah, kalau dia mau uptrend berarti dia harus melewati ini dulu. Jadi ini saya lagi nunggu nih IASG mau ke atasnya. Soalnya secara MA sudah mulai bagus ke atas, cuman masalahnya dia meninggalkan gap teman-teman di angka 5.900. Seperti halnya Goto juga meninggalkan gap teman-teman. Ya, hampir semua emiten-emiten yang terhubung dengan IHSG kita istilahnya meninggalkan gap seperti yang sangat lebar sekali ini. Ini kan tragedi karena peristiwa tanggal 8 itu. Saya bilang tragedi tanggal 8, makanya ini si Goto itu belum bisa menutup teman-teman. 82 itu belum bisa menutup untuk area tanggal 8. Perhatikan di sini nih. Ini makanya patokannya nanti ini teman-teman. Kalau dia masih tidak tembus berarti dia mau ke bawahin dulu. Secara EMA sudah di bawah candle tetapi masih menuju ke depan, artinya masih lurus ya. Kalau EMA 200 masih posisi uptrend teman-teman. Sebenarnya ini masih posisi uptrend teman seperti ini ya. Bandar Poren cenderung keluar, perhatikan bandar Poren teman-teman di sini ya. Cuman bandar apa namanya? Bandar lokal terus-terusan ngambil 3 hari ini. Jadi 3 hari ini tahan sama bandar lokal. Ada si AK, ada si KI, ada si YU yang ngambil teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman ini lagi terus di MG, BB mana BB? BB mana BB? BB nggak ngambil ya per tanggal 17 ya. Udah cek untuk porennya, BB ada nggak? BB ngambil di poren teman-teman ya. Jadi BB itu ada dua, ada poren, ada lokalnya. Sekarang BB porennya yang ngambil. Walaupun terdeteksi ada pembuangan dari seorang bandar porennya, ada ZP, KJ sama ya, karena mereka sudah untung lah teman-teman ya. Mereka ngambil di harga sini nih, kan, yang jualan di sini, kan di harga tingginya lumayan, karena mereka kan jualnya 11 miliar, 8 miliar teman-teman ya, mereka sangat luar biasa. Tapi si poren sih masih ada, kalau perhatikan di sini si poren masih ada teman-teman ya, si poren masih ada. Ya teman-teman, jadi saya untuk kali ini selagi menunggu si ASG itu mau nembus ke area waktu tanggal 8-nya atau malahan dia dibalikan arah lagi untuk menjemput PR-nya di angka 67-nya. Untuk Goto ya, untuk Goto karena ini nyambung teman-teman antara IHSG sama si Goto ini ya. Kecenderungan hampir sama teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Goto seperti itu ya. Ini dia belum menembuskan PR-nya di angka 82-nya. Mudah-mudahan bisa ketemu PR-nya. Harusnya dia melakukan istilahnya gini teman. Ini kan ini mau naik mau turun kan istilahnya ketergantungan sama bandar si emitennya gitu kan. Apakah mau meneruskan kenaikannya atau malahan mau ngejemput PR-nya dulu ya. Sama-sama baik teman-teman ya. Tenang aja kalau di Goto teman-teman, walaupun teman-teman dibawa ke 67, teman-teman nyangkut di 82 masih bisa kejemput di 82. Karena PR di 82 pun masih ada. Karena apa? Karena dijatuhkan itu ketika sama-sama di tanggal 8, peristiwa tanggal 8 teman-teman. Oke, santai aja ya. Oke, Goto bagus ya pungutan daripada bandar lokalnya. Bandar Poren pun BB masih masuk, BK masih ada. Hanya di ZP KJ sama Yo yang keluar ya. Tapi secara pungutan si bandar lokal, si bandar Poren masih ada di dalam. Apalagi lokal terus akumulasi teman-teman, cenderung ditahan di angka 88. Nah, mudah-mudahan selesai untuk buyback-nya. Mungkin nanti bisa lepas daripada 88 ya. Karena saya pikir 88 adalah tonggak breaknya teman-teman. Kalau sudah break 88 kemungkinan bisa di harga ke 100 ke atas bisa teman-teman. Mudah karena ini mungkin lagi diambil di harga murahnya. Oke teman-teman, untuk Goto seperti itu. MMIX nyangkut di 92 harga wajar sama tadi. Nanti untuk harga wajar kita cek dulu ya. Kita cek MMIX dulu ya. Kalau enggak ini MMIX itu kita lihat MMIX ya. Saya harus melihat ini dulu teman-teman, lihat dari tahun berapa ya. MMIX tahun 2022, 23, 24. Boleh deh teman-teman, tapi sementara mungkin ya. Mungkin nanti ini emiten yang di up duluan teman-teman ya, yang di up duluan sudah menembus harga murahnya, terus dibawa lagi ke harga murah bangetnya.
Berarti dia cenderung bermain di harga murahnya, teman-teman ya. Jadi targetnya cuma di harga murahnya di angka 233 ya. Harga murah itu di angka 193. Jadi cenderung dia bermain antara harga murah sama murah banget, teman-teman ya. Ini perlu di FCA kan ya. Ini harga wajah sudah dihitung, teman-teman. Ini PR rasionya negatif artinya sudah kuartal 2, kuartal 3 negatif. Kita cek di sini masih posisinya negatif enggak? Nah, udah mulai plus, teman-teman ya. Ini 218. Terus PR rasio di sini 32, teman-teman ya. Nah, sudah diketahui ini bukan milik fundamental, milik bandar, teman-teman ya. Jadi bandar biasanya ngambil di bawah, jual di atas ya. Nah, ngambil di bawah, jual di atas, ngambil di bawah, jual di atas. Sudah terbentuk siklusnya dan dia cenderung bermain di harga murahnya. Jadi paling tinggi nanti teman-teman di bawah harga 235 200, teman-teman ya. Di sini 190. Mungkin itu target untuk penjualannya di sini di angka 267 ataupun ya teman, kalau nggak di angka 190 itu cukup, teman-teman ya. Nah, ini kemarin sudah ditebus dengan baik ya untuk kenaikannya. Terus ini untuk kenaikan di situ ya, teman-teman ya. Kenaikannya juga sama. Nah, di sini dia meninggalkan jejak penurunan. Tanggal berapa? Tanggal 8 ikutan dia ya. Berarti tanggal 8 tapi sudah ketutup dengan baik. Nah, ini ada meninggalkan jejak penurunan di level 87 dan terjadi lagi gap juga di gap up di angka 100. Nah, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan di angka 119. Jadi walaupun dia turun ke level 100, cenderung masih di MA-nya ya, MA 10 sama MA 200 cenderung masih baik, teman-teman. Kecuali kalau dia lepas bisa sampai ke level 72 ya udah mau downtrend gitu. Kalau sekarang masih posisi ditahan ya di MA 200. Yang mudah-mudahan terjadi karena si MA 200 si MA 20 masih posisi ke bawah. Mudah-mudahan ada koreksi ke level 100 aja ya, jangan ke mana-mana gitu ya. Biarkan ini menjadi PR masa depannya, teman. Setelah masa depan itu masuk gini, teman-teman ya. PR nanti setelah kenaikan dulu baru penurunan. Nah, mungkin di sini nanti akan menjadi kejemput kembali ya. Warren sudah ngambil lama, teman-teman, sejak bulan Maret tanggal 13, perhatikan ya. Sekarang dia jualan 2 hari, tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Lokal bagaimana? Lokal ngambil terus keluar, barang tinggal setengah lagi, tapi terakhir dia masih ngambil. Kita cek untuk lokal ya, siapa yang ngambil. Ada EP bagus, teman-teman ya. CP bagus, teman-teman ya. Ini target-target saya sudah tercapai, sini tercapai, ini target tercapai juga, teman-teman ya. Tinggal sebenarnya gini, teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau teman-teman istilahnya beli saham itu jangan besok naik atau tidaknya. Yang penting teman sudah tahu, oke, saya ngambil sekarang contoh di sini ya. Saya melihat di sini emang masih di harga murah, murah banget gitu kan, karena ke harga murahnya 190-an. Ketika teman-teman sudah ketahui di sini akan ke 90, ke 195 dan terjadi penurunan, kan sudah tahu. Ini batas penurunannya 87. Andai kan jatuh ke 87, teman-teman mau melakukan apa? Sampai ke level 50 contohnya. Teman-teman mau melakukan apa? Apakah kamu dibiarkan atau mau average atau mau cut loss di area 100, di area 87. Tapi teman-teman kalau sudah cut loss udah, walaupun dia naik lagi udah biarin aja. Berarti teman-teman punya yang namanya peraturan tersendiri. Karena kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Biarkan market maker dan Tuhan aja yang tahu, teman-teman, untuk kenaikan sama penurunannya. Yang penting kita sudah tahu batas di mana kita ngambil, average di mana atau cut loss di mana atau dibiarkan di mana, teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, kan MA 10 sudah mau di bawah candle. Harusnya secara teori harusnya uptrend gitu kan. Tapi kita harus jaga-jaga, oh ternyata di sini meninggalkan gap ya, gap di angka 100 sama di gap di angka 86 dan si ekor hijau di angka 81. Nah, tapi dari pungutan bandar Forex udah bagus nih. Maka saya akan melakukan namanya strategi, teman-teman gitu. Planning ini akan seperti apa gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya kasih tahu tanda kenaikan bisa ke level 131, ada koreksian bisa ke level 100, mudah-mudahan ditahan di situ. Kalau ditahan di situ sudah bikin step 1, step 2 nanti di sini, teman-teman. Tapi kalau mau naik lanjak lakung ya silahkan aja, saya punya target kenaikan yang 131 bahkan ke angka 193 di harga murahnya di sini. Ini harga murahnya. Oke, teman-teman ya. Seperti itu ya, teman-teman. Ini posisinya masih uptrend, teman-teman. Soalnya MA 200 masih maju ke atas. Jadi walaupun ada penurunan dari 237 ke level bawah ke sini, teman-teman, ini masih posisi uptrend. Karena MA 200 masih posisi di bawah candle. Kecuali kemarin semua terjadi tanggal 8 kan.
Makanya si Bandar Poren masih terus ngambil kan, ada pembukaan ya sedikit aja. Bandar Lokal ada ngambil tinggal setengah lagi, bahkan hari terakhir pun masih ngambil. Mudah-mudahan terjadi seperti itu, tidak ada lagi tragedi lagi ya. Mudah-mudahan tragedinya ditutup kembali teman-teman di sini kan ini masih meninggalkan PR. Saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu lah teman-teman ya. Ini emiten yang dikuasain sama bandar teman-teman. Jadi harga wajarnya harga bandar teman-teman ya. Oke teman-teman, harga bandar di mana nih harga bandar itu teman-teman ya? Saya sudah bilang dia akan menjual setinggi-tingginya, akan ngambil di serendah-rendahnya. Mungkin itu tertinggi di sini lagi babak ke-1. Ini belum siklusnya belum tercapai dengan baik. Ini kan baru satu siklus nih, 2 siklus teman-teman ya. Kalau sudah siklus sudah ke sini lagi, udah fix dia mau ke sini lagi nanti ke depannya. Tapi kalau dia hanya sampai sini aja, contohnya naik, turun terus naik lagi ke level sini atau lebih dikit atau kurang dikit, berarti dia mau cenderung di level sini jualannya teman-teman. Tidak lebih daripada sampai atas lagi cenderung dia masuk. Karena ini emiten yang di uptrendkan duluan. Yang di up duluan baru dilongsorkan. Nah, ini adalah milik bandar teman. Jadi dia mau cenderung mau bermain di angka murah sampai ke bawahnya. Kalau 1 tahunan sih nggak harga murah teman tuh ya. Di targetnya masih ke angka 184, kalau nggak ke angka 233, bahkan ke angka 263 itu kalau jangka pendek. So, secara step dia masih posisi uptrend step 1, contohnya di sini nih step 1, step 2, step 3 masih mantul di step 3 dan sekarang posisinya di harga murahnya. Tapi saya suka ambil yang 10 tahunan teman-teman. Kenapa? Lebih panjang aja kelihatan gitu. Oke, teman-teman, sudah berjalan 26 menit ya. Kita bahas Jati dulu deh teman-teman. Ada teman kita yang Jati posisi. Kalau Jati kan sudah dibahas teman-teman untuk LK-nya ya. Nah, LK-nya sudah dibahas teman-teman nih. Ini hanya harga wajar sementara aja ya, 99 sama 89. Di sini untuk harga wajar sementaranya meningkat ya. Meningkat teman-teman. Volumenya juga meningkat. Kemarin ada pengambilan nih Jati itu dari tanggal 11 ya. 11 April ada pengambilan daripada bandar lokalnya. Sudah mulai ngambil lagi bandar lokal nih teman-teman ya. Nah, ini bandar lokal sudah mulai ngambil kan, ketahuan kan sekitar 205 lot ya, tapi dia ngebuang lagi di sini teman-teman nih. 120 lot teman-teman. Jadi masih papok lah teman-teman. Belum ada pengambilan yang signifikan ya untuk si Jati ini. Mohon bersabar aja. Tapi secara fundamental masih ada. Ini perkiraan dividennya 0,25 sama 0,46. Artinya sementara ini sebenarnya kalau untuk Jati ini dalam posisi sebenarnya baik-baik aja teman-teman secara LK-nya itu ya. Masih positif kok teman-teman Jati itu ya. Kita lihat nih teman-teman ya. Kita lihat sekali lagi. Nah, Jati itu mahal sekarang itu quarter 4-nya bagus. Cuma PR rasionya aja tidak murah teman di angka 32. Untuk rata-ratanya berapa Jati? Untuk rata-ratanya di 62, berarti masih posisi murah teman-teman ya. Oke teman-teman, masih ada transaksi kok teman-teman, si bandar lokal juga masih mau, cuman ini yang ambil teman-teman kita aja gitu ya. Ini si KI sudah mulai masuk dikit-dikit, nih sempat money masuk tapi tidak terjadi yang namanya pembukaan keran teman-teman ya. Harap bersabar aja teman-teman ya. Ini emang emiten ini emang beginilah teman-teman ceritanya gitu kan. Dia itu si apa namanya, W-nya si, coba lihat W si Jati itu siapa ya. Kemarin sudah dilihat ya. Oh belum ada teman-teman ya. Belum masuk ke saya teman-teman ya. Nanti mungkin kita cek lah Jati ini W-nya siapa ya. Oke teman-teman, kalau teman perhatikan ya, Jati itu emiten yang di-up duluan ya, 133 sampai ke angka 221, cuman belum terlalu tinggi teman-teman. Harusnya secara teori seharusnya ini bisa up, cuman ya waktu aja teman-teman. Waktu yang nanti akan membuktikan, karena secara LK baik teman-teman, dia melakukan keuangan dengan baik, bahkan kuartal 4-nya pun bagus dia 135 ke 148 untuk revenue-nya cenderung meningkat, cenderung meningkat teman-teman ya. Tinggal ini sebenarnya tinggal bandarnya aja teman-teman yang mau melakukan aksi ini ya, tinggal bandarnya aja. Teman-teman nanti mungkin kalau lebih jelasnya lagi cek aja tanggal 10 bulan 4 tahun 2025 nih ya, yang punya Jati ya, dicek aja di sini nih ya. Tanggal 10 bulan 4 tahun 2025 di channel saya. Ada Jati sudah saya bahas untuk kuarternya ya. Saya sudah jelaskan, cuma untuk update sekarang volumenya ada terus, cuman pengambilan daripada bandarnya belum siap teman-teman ya. Tapi kadang-kadang teman-teman tanpa ada
persiapan tiba-tiba bang aja teman seperti itu. Kadang-kadang langsung arah gitu kan. Nanti kempes lagi. Kadang-kadang seperti tapi biasanya pingin saya itu kan sudah tanda-tandanya nih model smart money sudah tanda-tandanya smart money sudah mulai masuk teman-teman. Nanti si bandar lokal juga mulai nguasain lagi. Oh semuanya si Poren masih berusaha untuk keluar teman-teman ya. Poren berusaha untuk keluar, bandar lokal pun berusaha untuk keluarnya hanya untuk mempertahankan aja biar tidak terjadi sesuatu. Makanya si pemilik emiten pun membagikan dividen kan di sini kan biar menjaga tidak jatuh ke FCA teman-teman ya. Nah ini nih 0,47, 0,5 artinya setiap tahunnya dibagikan dividen teman-teman. Oke, untuk sementara ini Jati masih posisinya ya secara LK masih baik teman-teman. Bahkan dia bisa bagi dividen kok teman-teman ya. Terus ini meningkat juga teman net income-nya dari 3 ke 52 teman-teman ya. Kan tahun 2020 masih dalam tahap apa namanya istilahnya saya bilang ini manipulasi teman-teman. Makanya nih harusnya 3 tahun teman-teman. Harusnya nanti tahun 2025 saya hitungnya ya. Nah, ini baru ada peningkatan secara EK ada peningkatan dari 2 ke 4, dari 3 ke 5. Artinya secara EK baik-baik aja ya. Tinggal bandarnya aja teman-teman ya. Utang juga cuma 20 miliar gitu kan, cuma 0,12 nih. Artinya masih posisi baik-baik aja. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu ya. Sementara ini nanti kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih untuk yang saya bahas hanya beberapa aja, teman-teman nanti kita akan bahas sisanya ya. Oke, salam teruntuk bagi rumah dan ciao.